pihak sarol wabah. Ini koncomu sing maju. Yang apa kowe malan? Curang. Curang gimana, Mbah? Selekan kowe asli. Saya nggak curang, Mbah. Cuman saya agak licik aja. Saya nggak curang, cuman saya sedikit licik, Mbah. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Orang-orang yang dihadapi Gus Nur Samsun ini adalah komplotan dukun santet yang menantang dan ingin menghabisi Gus Nur Samsun. Mereka tidak terima atas dakwah Gus Nur Samsun yang menghancurkan eksistensi para dukun santet. Dan kini, mereka ingin membunuhnya. Lalu apakah yang kemudian terjadi setelah Gus Nur Samsun berduel hebat dengan sang para dukun ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Sahabat-sahabat, alhamdulillah saya sudah sampai perjalanan kurang lebih ada 2,5 jam. 2,5 jam saya sudah sampai di titik ini. Ini tempatnya ada di ini kayak di bukit ya. Ini jurang, ini di bawah ini jurang semua, dan saya ada di bawah lereng. Saya melihat di sana itu ada sorotan-sorotan cahaya. Karena apa? Mobil saya dari jalan raya itu kurang lebih ada 2 km itu masuk ke area sini. Itu kurang lebih 2 km ya. Jalannya becek dan jalannya banyak bebatuan. Mobil saya parkir di depan itu karena GPS-nya sudah mendekati. Ternyata saya mendapatkan tanda-tanda bahwa di depan saya itu ada eksistensi, bahwa ada tanda-tanda cahaya. Nanti kita datangi. Alhamdulillah tadi saya sudah telepon sama si pihak dukunnya. Ternyata benar adanya di sana, memberikan aba-aba sinyal sudah menunggu. Sahabat yang berbahagia, video ini adalah aksi Gus Nur Samsun ketika berduel dengan komplotan dukun santet, yang mana mereka ingin menghentikan aksi Gus Nur Samsun yang biasa menghancurkan para dukun. Kisah ini bermula dari seorang dukun yang menelepon Gus Nur Samsun, yang mana dia dan teman dukunnya ingin menantang Gus Nur Samsun untuk melakukan duel pertarungan. Dukun tersebut mengatakan, dia sering mendengar cerita dari para teman dukunnya, bahwa saat ini ada seorang tokoh spiritual bernama Nur Samsun, yang biasa mendatangi para dukun, agar berhenti dari praktek perdukunannya. Nur Samsun itu ingin agar sang para dukun itu sadar, dan kemudian berbalik menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja mereka tidak bersedia menuruti permintaan dari Gus Nur Samsun tersebut. Dikarenakan menjadi dukun itu adalah sudah menjadi pekerjaannya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Bahkan sang para dukun marah, dan kemudian berusaha menghajar Gus Nur Samsun. Akan tetapi, ternyata Nur Samsun memiliki ilmu kanuragan yang sangat luar biasa. Tidak ada seorang dukun pun yang mampu mengalahkannya. Bahkan Gus Nur Samsun yang malah menghajar sang para dukun, hingga mereka menyerah tak berdaya. Dan sebab itulah sang dukun yang menelepon Gus Nur Samsun ini melayangkan tantangan. Dia dan temannya ingin melawan, dan berbalik ingin menghabisi Gus Nur Samsun. Dan ditantang oleh sang dukun yang demikian itu. Sedikitpun Gus Nur Samsun tidak merasa gentar. Sebab itulah Gus Nur Samsun dan Kang Rauf sahabatnya kemudian mendatangi sebuah tempat di pinggiran hutan ini. Sang dukun meminta Gus Nur Samsun agar menemuinya di hutan tersebut. Dan benar saja, ketika Gus Nur Samsun dan Kang Rauf datang ke tempat yang dimaksudkan, tampak sudah ada 2 orang yang ada di sana. Merekalah sang dukun yang menelepon Gus Nur Samsun itu, dan sudah cukup lama mereka menunggunya. Dukun tersebut kembali mengatakan bahwa dia sengaja mengundang Gus Nur Samsun adalah untuk memintanya agar berhenti berdakwah memberantas para dukun santet. Dan jika Gus Nur Samsun tidak bersedia menuruti permintaannya, maka mereka akan membunuhnya. Pada prosesnya kemudian terjadi pertarungan yang cukup luar biasa. Sang dukun juga berusaha menjebak Gus Nur Samsun yang ternyata membawa banyak teman dukunnya yang lain. Lalu apakah yang kemudian terjadi dalam aksi Gus Nur Samsun kali ini? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya.
sesek kok diris sekarang. Maksudnya apa? Kan kok sesek rumahnya kabari sangka kanca-kanca kabeh. Kabar apa Mbah? Kabar apa yang Mbah dapat itu kabar apa? Kanca-kanca dukun sangat ya. Oh, teman-teman sampai. Musuh iki jane nyapa? Saya nggak memusuhi Mbah, saya tidak memusuhi. Saya semangat tergugah untuk mendatangi praktisi yang masih salah jalan. Salah iki piye kok salah iki? Ya salahnya kalau menurut saya dari kacamata pandang saya melukai orang itu salah Mbah. Seperti halnya menyantet orang itu salah. Kalau teman-teman Mbah itu suka nyantet orang dan saya berdatangan, saya mendatangi mereka untuk menyadarkan mereka mengajak ke jalan Allah, masa itu salah Mbah bagi saya? Menurut sampean masa saya ini salah? Salah. Kanca-kancaku ki yo percaya kabeh. Nulung yo. Nulung bagaimana? Nulung bagaimana? Siapa yang mau ditulung? Nek wong susah, moro, jaluk Ya. tulung. Usahane sepi, jaluk kon renek nih. Ya, Tak tulung iso aku ngono. nah, Nek musuhe iki cik macam-macam, kon mateni, tak tulung tak mateni. gitu. Ki mek nulung tok. Oh yo salah nek ngono. Ya kalau menurut Mbah nggak salah, menurut saya salah Mbah. Itu sama saja sudah menyekutukan Allah. Sopo kuwi? Ya kalau Allah itu Tuhan kami Mbah. Tuhanmu, Iya. Tuhan sing piye? Jadi begini Mbah. Kalaupun misalkan saya datang ke tempat Mbah minta tolong, Mbah tolong sandetin ini. Nah, misalkan Mbah nolong, itu berarti artinya nolong saya ya. Iya, Iya sih. Berarti sekarang begini saja, saya minta Mbah tolong saya. Bersedia nggak nolong saya? arek nek bayar aku ora. Berapapun Mbah minta saya bayar, yang penting silahkan sandet teman Mbah. Koncoku dhewe. Nek masalah apa kate arep nyandet koncoku? Ya, karena saya butuh pertolongan Mbah. Saya butuh pertolongan. Kalau Mbah memang mampu menolong saya, tolong sandet temennya Mbah. Aku ki mampu, tapi ki urusane apa kok kudu nyandet? Ya karena kalian ngeyel. Seperti itu ya. Iso sing ngeyel ki kowe. Atau begini Mbah, misalkan nih saya minta tolong, ada koruptor tuh, orang suka korupsi. Sampai bisa nyandet nggak? Iso Sekarang saya mau minta tolong sandet mereka. jenenge. Ah. Alamat lengkap wis. Ah. Jenenge bapake sapa? Nah, Bawa rene jaluk di model piye dadi. berarti sampai cuma butuh nama, Heeh. terus nama orang tuanya, Kapan panggonane gitu. terus alamat rumahnya. Heeh. Ya saya nggak tahu Mbah. Ini arep nyalai wong ki tetep kowe ngerti kabeh sok Ah. dulu iki musuh mungkin piye kudu ngerti. Ya kalau begitu Mbah kan lebih tahu rumahnya dia, namanya dia, nama orang tuanya dia. Sekarang tolong sandet dia. Kok kan takem ya. Terus mau apa? Karepe piye wis saiki wis. Ya saya cuma pengen menyadarkan Mbah-mbah. Saya semangat Mbah mendatangi undangan-undangan seperti Mbah. Karena saya tergugah untuk menyadarkan Mbah. Nek ra gelem sadar piye karepe? Ya kalau nggak mau sadar ya nggak gimana Mbah. Cuman ya Mbah kan tadi ngomong sampean. Ngomong kalau misalkan ada orang bertamu minta tolong ditolong. Nah saya mau, kan saya bertamu minta tolong nih. Tolong sandet Jaluk teman. mau tulung ki gak genah. Ya emang maunya saya seperti itu. Ora Gimana? iso, nek ngono wis gak iso. Gak dadi. Ah. Nalare wis gak enek. Ya terus gimana lagi Mbah kalau saya mintanya seperti itu? Mbah memang nggak suka kalau saya minta seperti itu. Gak terima apa malah. Ya kalau nggak terima ya silakan mau apa? Wis ayo. Saya udah jauh-jauh dari sini, dari sana ke sini. 2,5 jam saya perjalanan Mbah. Tuh. Dan ternyata Mbah masukin saya ke tempat ini. Arep wani. Ngerti nggone kene apik. Tidak ada yang saya takuti Mbah. Tidak ada yang saya takuti. Udah, nggak usah lama-lama Mbah. Mbah mau mencoba saya kan? Kalau mau mencoba saya silakan. Ayo, jajal ae. Sepiro ta ilmumu ki jane? Tapi sebelum melawan saya, melawan teman saya dulu ya Mbah. Saya punya sahabat namanya Kang Rook Mbah. Sing tak sir ku wis 3 bulan aku ngenteni ku sing Mbak. Saya pengen mencoba satu kali saja sama teman saya, sebelum sama saya. Maju lepok nih keren. Silakan Kang Rook. Maju Kang Rook. Saya pengen nonton. Liham satun utfi biha harol wafat.
Ini koncomu sing maju. Apa kowe malah curang. Curang gimana, Mbah? Elekan kowe asli. Saya nggak curang, Mbah. Cuman saya agak licik aja. Saya nggak curang, cuman saya sedikit licik, Mbah. Itulah permainan catur, Mbah. Gak ngono carane ini. Ya, ya silakan. Sekarang saya sendiri yang menghadapi sampean. Bantu selawat Kang Rauf. Li khamsatun utfi biha Al bail hatimah Al Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah li khamsatun utfi biha haural wabah ilhatimah. Woi, bisa. Awas, hati-hati. Jadi. Kang Rauf, mana Kang Rauf? Jadi. Hati-hati, Gus. Oh, la. Hadapi saja dulu. Khamsatun utfi biha haural wabah. Ya, silakan. Lagi selamat ya. haural wabah ilhatimah Al Mustafa Fatimah li khamsatun utfi biha haural wabah ilhatimah al Akbar. Astagfirullah. Hati-hati takut. Santet saja. Santet aja. Ada kata-kata jangan. Nggak ada kata ampun. Apa ampun apa? Nggak ada kata ampun. Bodoh amat. Bodoh amat. Amat sudah pinter. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berapa? Ampun apa? Ampun apa? Engkau mana? Hah? Tinggal aja Gus. Hah? Tinggal aja. Lihat.
Biar tahu rasanya. Terjadi pertarungan yang sangat luar biasa. Gus Nur Samsun dan sahabatnya berusaha melawan 5 dukun santet yang mengeroyoknya itu. Dan pada akhirnya, Gus Nur Samsun bisa mengalahkan mereka. Sang para dukun itu tumbang dan menyerah, juga berbelas untuk memohon ampunan. Namun kali ini Gus Nur Samsun tidak ingin berbaik hati. Gus Nur Samsun menghajar mereka tanpa ampun, untuk memberikan sang para dukun itu pelajaran. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun utufi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Lihum satun utufi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah.